kemudian meletakkan ibu jari di jari tengah dengan membuat lingkaran. Yang mana maksud dengan buat ibu jari tengah tuh dengan buat lingkaran, inilah dia. Yang jari tengah buat lingkaran itu. Bukan membuat lingkaran pada jari. Kecuali yang tengah itu enggak ada kalimatnya. Nabi menunjuk dengan jari telunjuk sambil melingkar-lingkar gitu. Kalau itu kalimatnya berarti begitu. Nah, kemudian kita masuk ke melanjutkan dengan bacaan sholawat. Jadi setelah tasyahud, sholawat. Nah, sholawat ini ternyata kalau yang tahiyat awal itu hanya sampai sholawat ringan namanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau dalam mazhab Syafi'i dianjurkan menambahkan sayyidina. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Habis itu ya. Tak pakai wa ala ali, tak pakai. Namanya sholawat pada tahiyat awal namanya sholawat ringan. Sholawat teringan itu Allahumma sholli ala Muhammad tanpa wa ala ali, dan tidak dianjurkan sampai innaka hamidum majid. Nah, sampai setelah dia Allahumma sholli ala Muhammad, lalu dia pun berdiri untuk naik ke rakaat ketiga. Karena tahiyat awal nih. Allahu Akbar. Nah, kalau berdiri di rakaat ketiga ini dianjurkan kembali mengangkat tangan. Tapi kalau rakaat kedua enggak. Rakaat pertama sujud, duduk atau sujud, sujud lagi. Kan berdiri rakaat kedua. Allah berlangsung aja sedekap. Tapi kalau setelah tahiyat awal, setelah Allahumma sholli ala Muhammad, berdirilah kita Allahu Akbar, angkat tangan. 4 tempat angkat tangan itu. Takbiratul ihram, ruku', i'tidal, bangun dari tahiyat awal. Nah, adapun bacaan pada tahiyat akhir, maka salawatnya salawat Ibrahimiyah namanya. Salawat Ibrahimiyah itu ada kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim sampai innaka Hamidum Majid itu, dan itu redaksinya banyak, di antaranya yang dalam Sahih Bukhari, dalam Sunan At-Tirmizi. Yang biasa dipakai secara umum itu yang dalam Sunan At-Tirmizi itu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Inilah yang populer diamalkan khususnya dalam mazhab Syafi'i. Sholawat yang versi ini dengan penambahan sayyidina, tetapi tidak wajib menambahkannya. Mau pakai, tak pakai tak masalah. Nah. Kemudian ada hadis dalam Musnad Ahmad, redaksinya beda. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Nah, itu yang dalam versi Musnad Ahmad. Ada lagi yang dalam Sahih Bukhari. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Nah, jadi redaksinya banyak sekali tentang sholawat Ibrahimiyah ini. Maka boleh saja orang membaca versi hadis dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan At-Tirmizi. Hanya yang biasa kita amalkan itu yang dalam Sunan At-Tirmizi, dan itu sudah populer, lebih populer dibandingkan yang innaka Hamidum Majid 2 kali. Kalau yang dalam Sahih Bukhari ini kan innaka Hamidum Majidnya 2 kali. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Nah, itu yang belum. Tapi intinya semuanya bersumber dari hadis-hadis Nabi.
Setelah tasyahud akhir, maka dianjurkan pula kita membaca doa. Di antara doanya yang kata Nabi dalam riwayat Abu Hurairah dalam Sahih Muslim, "Idza farigha ahadukum min at-tasyahhudil akhir, falyata'awwadz billah min arba'in." Jika kalian sudah selesai membaca bacaan tahiyat itu diakhiri dengan innaka hamidum majid. Akhir-akhir itu. Sudah selesai bacaan tahiyat. Kalau sudah selesai bacaan tahiyat, kata Nabi, jangan lupa berlindung kepada Allah dari 4 perkara. Min azabi jahannam, wa min azabil qabri, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masih dajjal. 4. Berlindung kepada Allah dari azab neraka jahannam, dari azab kubur, dari fitnah hidup dan mati, dari keburukan fitnah al-masihid dajjal. 4 perkara itu. Nabi yang menganjurkan jangan lupa, hendaklah engkau berlindung kepada Allah sebelum salam itu. Gimana redaksinya? Tinggal memulai dari Allahumma inni a'udzubika. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam, wa min azabil qabri, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Nah, ini yang dilazimkan sebelum salam. Tapi ada redaksi lain, dia hadis tentang bacaan doa sebelum salam ini banyak pula. Ada yang redaksinya itu seperti Allahumma ighfir lima qaddamtu itu. Allahumma ighfir lima qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta, dengan berbagai versinya yang mirip-mirip dengan ini, ada tambahan, ada pengurangan. Nah, itu semuanya ada dalil dan dasar-dasar. Dan maknanya luar biasa. Allahumma ighfirli ma qaddamtu, ya Allah ampuni dosaku yang telah lalu. Wa ma akhartu, atau yang baru-baru ini, yang udah lama, dosa-dosa yang udah lama, termasuk dosa yang baru-baru ini yang aku lakukan, ya Allah. Ampuni ya Allah. Wa ma asrartu, dosa yang tersembunyi, yang sudah bahkan tak ingat kita lagi. Saking banyaknya dosa itu, tak ingat lagi kita dosa itu. Ampuni ya Allah. Wa ma a'lantu, dan dosa yang terang-terangan. Nah, ada orang yang buat dosa ya tak diketahui. Ada yang depan-depan orang ramai dia sengaja buat dosa. Nah, ampunkan ya Allah. Wa ma asraftu, dosa berlebihan. Dosa mubazir, dosa berlebih-lebihan. Wa ma anta a'lamu bihi minni, engkaulah yang lebih tahu dosa-dosa itu daripada aku. Mengapa lebih tahu Allah? Kalau Allah tak pernah lupa. Kalau kita bisa jadi dosa kita sudah lupa pula kita. Tapi engkau yang lebih tahu ya Allah, betapa banyaknya dosa hambamu ini ya Allah. Antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta. Engkau yang awal, engkau lah yang akhir, engkau yang tahu seluruhnya ya Allah. Tidak ada yang disembah melainkan engkau ya Allah. Itulah doa kita sebelum salam. Atau ada redaksi lain, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu juga bacaan sebelum salam. Nah, kalau dalam buku-buku yang buku simpel sebetulnya itu yang tuntunan salat lengkap itu tak ada di situ. Ini cuma sampai innaka hamidum majid, habis itu ya sudah selesai. Karena dia mengambil yang umum-umum, termasuk yang rukun-rukun aja yang dipastikan. Kan sholawat itu kan rukun. Kalau tak ada sholawat, sholat batal. Innaka hamidum majid berarti selesai sholawat Ibrahimiyahnya. Kemudian masuk ke rukun berikutnya salam. Nah, adapun yang mau mengamalkan sunat-sunat di dalam sholat, di antaranya melafazkan doa sebelum salam ini. Dan banyak redaksi lainnya. Terkait isyarat jari telunjuk pada asyhadu an la ilaha illallah, itulah kita bahas Pak ya kayaknya. Dan kita bahas isyarat jari telunjuk. Kapan gitu?
Kalau dalam mazhab Maliki sejak awal udah nunjuk dan secara bergerak-gerak ke kanan dan ke kiri. Tahiyyatu. Kalau kita lihat teksnya, hadisnya kan dari Abdullah bin Zubair, wa asyara bi usbu'ihi sababah wa wada'a ibhamahu ala isbi'ihi al-wusta. Ini di antara orang yang meletakkan ibu jari di jari tengah. Jadi waktu nunjuk itu jari telunjuk itu menunjuk. Kemudian jari tengah diletakkan, jari ibu jari diletakkan di jari tengah. Meletakkan ibu jari ke jari tengah. Nabi berisyarat dengan jari telunjuk, ibu jarinya di atas jari tengah. Itu prakteknya gimana? Apakah begini kan jari tengah juga atau begini? Nah, kalau melihat hadis ini letakkan terserahlah pokok letak. Kalau mazhab Hambali diletakkan di ujung. Makanya orang mazhab Hambali itu begini dia cara meletaknya ujung. Mazhab Hambali. Selain mazhab Hambali letak aja di jari tengah. Yang penting jari tengah buat lingkaran. Nah, ada orang yang keliru memahami jari itu yang dilingkar-lingkar. Nah, ada orang yang at-tahiyyat gini-gini. Itu kenapa bisa begitu? Karena salah paham dengan hadis ini. Kan ada hadis dalam Musnad Ibnu Abdul Razzaq disebutkan dari Wa'il bin Hujr, "Tsumma asyara bi sababatihi wa wada'a al-ibham 'ala al-wusta halaqa biha." Nabi berisyarat dengan jari telunjuk dan meletakkan ibu jari di atas jari tengah dengan membuat lingkaran. Maksudnya ini yang lingkar tuh ujung nih. Ibu jari sama jari tengah ini yang dilingkar. Ini kan melingkar nama, walaupun tidak pas di ujung tetap juga melingkar namanya. Nah, kawan ini memahami Nabi menunjuk dengan jari telunjuk, ibu jari diletak jari tengah, buat lingkaran. Ini yang dimaksud dia, buat lingkaran. Padahal kan maksudnya ibu jari tengah itu yang dibuat lingkaran, bukan jari ini dibuat lingkaran. Itu kan kekeliruan memahami hadis. Banyak pula orang. Pas ditanya, kenapa lingkar Pak? Ada hadisnya tuh. Yang mana ini rupanya hadisnya? Nanti kan pemahaman, sudut pandang memahami hadis. Itu kan tiga kelompok kalimat itu. Kalimat kedua tuh dijelaskan oleh kalimat ketiga. Nabi menunjuk dengan jari telunjuk. Itu kalimat pertamanya lah kita ambil. Kemudian meletakkan ibu jari di jari tengah dengan membuat lingkaran. Yang mana maksud dengan buat? Ibu jari tengah tuh dengan buat lingkaran, inilah dia. Yang jari tengah buat lingkaran itu. Bukan membuat lingkaran pada jari. Kecuali yang tengah itu enggak ada kalimatnya. Nabi menunjuk dengan jari telunjuk sambil melingkar-lingkar gitu. Kalau itu kalimatnya berarti begitu. Nah, itu namanya kesalahan dalam pemahaman tentang hadis. Adapun masalah bergerak-gerak itu mazhab Maliki memang menggerakkannya dari kanan ke kiri. Dari awal tuh, enggak melingkar, enggak dengan melingkar-lingkar. Dengan perlahan-lahan. At-tahiyyatu lillah, az-zakiyatu lillah, as-salawatu thayyibatu lillah. Kan itu redaksi yang dibaca Maliki. Sambil pelan-pelan kiri ke kanan, perlahan-lahan. Mazhab Maliki. Adapun mazhab Hanafi, kalau dalam mazhab Hambali, nah Hambali dia mempraktekkannya pada setiap lafaz Allah. At-tahiyyatu lillah, naik, turun lagi. Was-salawatu thayyibatu lillah, turun lagi. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah. Setiap lafaz Allah naik. Setelah itu turunkan. Jumpa lafaz Allah lagi, naik. Nah, itu mazhab Hambali. Beda dengan mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi pada kalimat la ilaha naik. Illallah turun. Itu aja, habis itu tidak gerak-gerak lagi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kan versi mazhab Hanafi begitu. Terus Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tidak ada lagi gerak-gerak. Itu mazhab Hanafi. Nah, sedangkan mazhab Syafi'i
hanya pada lafaz illallah saja naiknya tuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita. Ini enggak ada gerak-gerak lagi nih. Sampai nanti innaka Hamidum Majid baru ditutup. Jadi tidak ada bergerak-gerak yang banyak dalam mazhab Syafi'i. Sebetulnya bergerak-gerak, ada yang kiri kanan, ada yang atas bawah tadi. Itu dari mana sumbernya? Kan perlu juga kita tahu. Hadisnya ada, tetapi maksud hadis itu yang terjadi perbedaan pendapat. Tsumma rafa'a isba'ahu fara'aituhu yuharrikuha yad'u biha. Nabi mengangkat salah satu jarinya, maksud jari telunjuk, melihatnya, saya melihatnya, kata Wa'il bin Hujr, saya melihatnya menggerakkannya. Maksudnya Nabi menggerakkannya. Nah, apa maksud menggerakkannya? Kalau mazhab Syafi'i menggerakkannya pas illallah itu satu kali menggerakkan. Tapi kata mazhab Maliki maksud menggerakkan ini menggerakkan dari awal sampai akhir. Digerak-gerakkannya. Gerak awal. Nah, sebetulnya itulah beda antara menggerakkan sama menggerak-gerakkan. Menggerakkan bisa sekali. Tapi kalau menggerak-gerakkan, gerak-gerakkan. Kalau mazhab Hambali menggerak-gerakkan juga memahaminya, tapi lafaznya Allah. Turun lagi, jumpa lafaz Allah, gerak. Kalau kencang itu berarti lah banyak lafaz Allahnya. Karena ada orang yang sangat cepat. Berarti itu kalau diikut seperti itu Allah 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 ya bacanya itu. Tapi kalau kita melihat mazhab Hambali tidak sekencang itu. Hanya pada lafaz Allah saja. At-tahiyyatu lillah wassalawatu thayyibatu lillah. Hanya beberapa kali aja tuh. Mazhab Hambali. Nah, tetapi kalau kita lihat penjelasan Imam Al-Baihaqi, kata Imam Al-Baihaqi, ada kemungkinan yang dimaksud dengan kalimat yuharrikuha, menggerakkan itu, maksudnya menunjuk itu. Pas nunjuk itu illallah, menunjuknya pada illallah. Nah, itulah yang dimaksud menggerakkan, bukan menggerakkan berkali-kali. Mengapa Imam Al-Baihaqi mengatakan begitu? Karena ada riwayat yang menunjukkan maksud tidak menggerak-gerakkan, tetapi menggerakkan. Mana riwayat yang mengatakan tidak menggerak-gerakkan? Dalam riwayat Ibnu Zubair, dalam Musnad Ahmad, Sunan Abi Daud, Sunan An-Nasa'i, Sahih Ibnu Hibban, lafaznya bagaimana? La yuharrikuha. Nabi tidak menggerak-gerakkannya, tetapi menggerakkan. Itulah illallah. Itulah mungkin yang dapat kita kaji pada subuh kali ini.